Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الله أعاذني الله وإياكم. Pertama, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, karena tidak ada kenikmatan kecuali datangnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama patut kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang terbesar adalah nikmat hidayah. Sementara setelah itu nikmat rasa aman atau keamanan. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Tema daurah kita kali ini adalah Ya Allah, jagalah negeri kami Indonesia dari segala bentuk kejelekan. Kalimat ini konteksnya adalah doa. Doa memohon agar negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kejelekan yang akan menimpa negeri ini. Termasuk di dalamnya orang-orang jahat yang akan merongrong negeri ini. Kita mohon kepada Allah agar Allah jaga negeri ini. Di antara salah satu kondisi yang kita khawatirkan, kenapa kita patut berdoa memohon kepada Allah agar dijaga dari kejelekan, hilangnya rasa aman. Itu yang kita khawatirkan. Perkara yang besar, yang merupakan, kalau ada, itu adalah nikmat terbesar setelah iman, setelah Islam, itu adalah rasa aman. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, besarnya makna ini, banyak orang mengungkapkan nilai tentang rasa aman ini. Semua bangsa punya ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan betapa besarnya rasa aman itu. Di kita, orang-orang Indonesia mengatakan damai itu indah, menunjukkan
bahwa rasa damai yang sumber dari damai itu adalah keamanan. Kalau ada aman, kita bisa damai. Maka itu adalah ketenteraman dalam hidup. Ungkapan yang lain mengatakan keamanan adalah pondasi kemakmuran. Bagaimana akan makmur kalau nggak ada aman? Yang lain mengatakan tiada kebahagiaan tanpa rasa aman. Mungkinkah kita dapat kebahagiaan kalau tidak ada rasa aman? Anak sudah besar tapi rasa aman tidak ada, selalu gelisah. Harta banyak tapi tidak ada rasa aman, bingung mau taruh di mana harta kita. Punya kendaraan bagus tapi tidak ada rasa aman, gelisah kita. Punya pakaian bagus, perhiasan bagus, tapi tidak ada rasa aman, khawatir. Maka yang namanya kebahagiaan tidaklah ada artinya kalau tanpa rasa aman. Tidak mungkin kita dapat kebahagiaan tanpa rasa aman. Sampai-sampai dikatakan rasa aman adalah mahkota kehidupan. Kalau orang-orang Arab seringkali mengucapkannya al-amn nisful ish. Yang namanya keamanan atau rasa aman itu separuh dari kehidupan. Kalau kita punya rasa aman, maka rasa aman itu separuh dari kehidupan. Ada lagi mengatakan bila aman kabait bila abwab. Kalau engkau punya negerimu tidak aman, itu seperti rumahmu yang tanpa pintu. Artinya pintu itu kan fungsi untuk mengamankan rumah kita. Kalau satu negeri tidak ada rasa aman, berarti nggak ada. Kalau satu negeri tidak ada rasa aman, seperti pintu itu, masuk sana sini bebas, tidak ada pelindung bagi kita dari rasa aman. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Apa itu aman? Aman itu apa? Yang namanya aman adalah kalau kita terbebas dari bahaya, bebas dari gangguan, hadirnya rasa tentram. Kalau rasa takut tidak ada, kalau rasa khawatir tidak ada, itulah yang namanya aman. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika kita lihat kalimat-kalimat pembuka tadi, kita melihat betapa pentingnya rasa aman itu. Dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah itu banyak, yang Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau hitung-hitung nikmat Allah enggak mampu. Lah, rasa aman ini adalah termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita. Rasa aman inilah yang manusia
baik secara pribadi ataupun secara keluarga, komunitas ataupun negeri, tanpa dengannya kalau tidak bisa hidup. Kalau kita hidup tanpa aman, maka tidak ada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya. Artinya adalah setiap kita pasti membutuhkan rasa aman itu. Tidak mungkin kita hidup tanpa rasa aman. Inilah nikmat yang agung, nikmat yang besar sekali yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada rasa aman pada diri kita. Nikmat inilah yang selalu dicari, selalu diharap, selalu diupayakan oleh setiap manusia. Siapapun dia, bangsa apapun, kulit apapun, semua mencari rasa aman ini. Bahkan menjadi satu kesepakatan bersama. Orang yang baiknya, orang yang jeleknya, si muslimkah atau di luar muslim, semuanya sepakat masing-masing punya tujuan mencari rasa aman, ingin mendapatkan rasa aman itu. Maka nikmat ini harus kita upayakan, kita usahakan. Ketika kita mendapatkannya, harus kita jaga, kita bersyukur kepada Allah. Nikmat, rasa aman, dan al-istiqrar, yaitu stabilitas. Mengingat hajat manusia terhadap rasa aman ini, terhadap ketenteraman. Ketahuilah ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, hajat manusia terhadap rasa aman merupakan hajat dasar, seperti halnya makan dan minum. Makan dan minum fungsinya untuk badan, sementara rasa aman ada di dalam kalbu, dan kita sangat membutuhkannya. Tidak mungkin hidup tanpa rasa aman. Karena rasa aman itu adalah kebutuhan dasar manusia. Seperti hal kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan dasar kita apa saja? Makan, minum, kalau sekarang tambah ada listrik menjadi kebutuhan dasar. Dulu nggak ada kebutuhan. Lah rasa aman dari dulu sampai sekarang. Maka ketika ada kesejajaran, keserupaan dalam kebutuhan yang menunjukkan kalau nggak ada makan, nggak ada minum, kita mati, nggak bisa hidup. Demikian pula dengan rasa aman. Tanpa rasa aman kita tidak bisa hidup. Pentingnya demikian, hajat kita terhadap makan, minum, dan juga rasa aman, maka Allah sejajarkan di dalam Al-Quran penyebutan rasa aman dan kebutuhan kita terhadap makan. Kita bisa melihat firman Allah Ta'ala di dalam surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Allah katakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya beribadahlah kepada Tuhan pemilik rumah ini, yang dimaksud adalah Ka'bah. Hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik rumah Ka'bah.
alladzi at'amahum, yang Allah telah memberikan mereka makan dan minum. At'amahum min ju', Allah memberikan makan mereka dari rasa lapar. Semula ada rasa lapar, kemudian Allah beri makan, hilanglah rasa lapar, jadilah dia orang jauh dari kelaparan. Artinya kebutuhan dasar makan Allah beri pada mereka. Wa amanahum min khauf, dan Allah lah yang memberikan kepada mereka rasa aman dari rasa takut. Keamanan dari rasa takut. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Lihatlah dalam ayat ini Allah sandingkan antara makan dan rasa aman. Allah katakan alladzi at'amahu min ju'. Allah lah yang telah memberikan makanan dari rasa lapar, keamanan dari rasa takut. Allah yang memberikan kepada kita rasa aman, Allah yang memberikan kepada kita makanan. Maka konsekuensi yang Allah perintahkan, wahai manusia sekalian, falya'budu rabb hadzal bait, beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhan yang memiliki Ka'bah ini, yang Dia Allah memberikan makan kalian, memberikan rasa aman kalian, yang Allah membebaskan kalian dari rasa lapar, membebaskan kalian dari rasa takut. Karena Allah yang memberikan kita rezeki dari makan, bebas dari rasa lapar, rezeki rasa aman, terbebas dari rasa takut. Allah yang berikan, maka kepada Allah lah hendaknya kita beribadah. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka antum bisa lihat ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah sekaligus memerintahkan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah agar kita terus mendapatkan rezeki aman, rezeki makanan, bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa takut. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala rasa aman Allah jadikan janji yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman, kalau imannya tidak dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, maka Allah berjanji Allah akan memberikan satu balasan yang besar. Apa itu? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ada dua janji dari Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan. Kalau engkau beriman dan imanmu tidak dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan, engkau mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau hanya menyembah, beribadah hanya kepada Allah semata, maka Allah berjanji pada orang-orang yang beriman seperti itu, Allah akan memberikan kepada mereka rasa aman, yang pertama. Yang kedua, muhtadun, Allah akan berikan hidayah pada mereka.
menunjukkan rasa aman itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan hidayah di tangan Allah. Maka untuk mendapatkan keduanya ini kita memohon kepada Allah. Dan Allah akan beri. Bahkan Allah berjanji. Kepada siapa? Kalau bagaimana? Kepada orang beriman. Kalau kita menjalankan keimanannya dengan benar. Yaitu tidak mencampurkan dengan kesyirikan. Maka bagi orang-orang yang betul-betul ingin mendapatkan rasa aman, ya syaratnya seperti yang Allah katakan dalam ayat ini, beribadahlah, jadikanlah dirimu orang beriman, beribadahlah dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Yaitu memurnikan, tidak mencampurkan peribadatan ini dengan yang lainnya. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, maka Allah akan berikan kepada kita rasa aman itu. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Apa untungnya? Apa kelebihannya? Apa yang kita peroleh ketika rasa aman itu ada pada diri kita atau ada pada suatu negeri? Kalau rasa aman itu tersebar di seantero negeri, kalau negeri kita di setiap penghujungnya ada rasa aman, dan setiap tempat itu betul-betul ternaungi dengan rasa aman, maka yang akan diperoleh toma'ninah, ketenteraman jiwa. Jiwa kita akan tentram. Tidak ada kebingungan. Yang ada adalah tenang hidup. Kita pergi kemanapun, kita tidak merasa adanya tekanan-tekanan. Maka ketika satu negeri itu aman, naungan keamanannya itu merata, masyarakatnya ketika dia beragama akan menjalani agamanya dengan tenang pula. Contoh yang pernah terjadi di negeri kita beberapa tahun yang lalu, kita mendapatkan situasi yang tidak aman, yaitu ketika COVID. Ketika COVID kita tidak merasa aman. Mendekat dengan saudara kita ketakutan. Jangan-jangan dia membawa virus. Begitu pula saudara kita ke kita. Jangan-jangan si fulan membawa virus. Dan sudah menjadi kenyataan, banyak orang betul-betul takut. Setiap hari rasa takut itu tumbuh. Akhirnya pemerintah pun memutuskan untuk menutup masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah. Kita tidak bisa tenang. Mau ke masjid takut. Masjid yang semula tempat aman jadi tempat yang ditakuti tersebarnya virus. Begitu pula tempat-tempat yang lainnya. Ini menunjukkan yang semula sebelum ada kejadian itu kita bisa bebas sholat 5 waktu di masjid. Ketika ada ancaman maka kita terganggu. Itu baru virus. Bagaimana kalau kondisinya adalah peperangan? Maka kondisi peperangan itu menjauhkan kita juga dari masjid. Untuk beribadah kita ada rasa takut. Gonjang-ganjing
keributan itu menjauhkan atau menghalangi kita beribadah dengan baik dan benar. Ikhwan fillah, di samping agama, kalau rasa aman itu tersebar, jiwa kita juga akan merasa tenang. Keselamatan atas jasad kita juga akan kita tenang. Aman, pergi kemanapun, tidak ada pencuri, tidak ada begal, tidak ada orang yang kita takuti. Situasinya aman. Maka dengan rasa aman, kita pergi ke sana kemari, tentram hati. Akal, ketika betul-betul aman itu ada pada diri kita, pada tempat kita, pada negeri kita, akal kita pun merasa aman. Ketika negeri dalam kondisi tidak aman dalam arti fitnah pemikiran, kita punya ketakutan. Bagaimana akal kita ini? Akankah kita tercemar akal kita? Atau anak-anak kita? Ketika satu negeri betul-betul aman, termasuk aman dari pemahaman-pemahaman jelek, aman dari ancaman-ancaman kesesatan, maka akal kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, ketentraman-ketentraman. Harta dan kehormatan. Ketika satu negeri rasa aman itu tersebar, naungannya betul-betul luas, naungan rasa aman itu, harta kita akan terjaga, kehormatan kita juga akan terjaga. Masyarakatnya, hartanya terjaga, kehormatannya terjaga. Berbeda ketika satu negeri tidak ada rasa aman. Hartanya, ya siapa kuat, dia dapat. Terjadi penjarahan-penjarahan, terjadi pencurian, terjadi penggarongan. Itu kondisi ketika rasa aman itu tercabut dari satu negeri. Dengan adanya rasa aman, kita bisa tidur nyenyak, tidak takut harta kita diambil orang. Karena aman. Ketika kita berbuat, kita tidak ada rasa takut, kita akan dilecehkan oleh orang lain. Karena kehormatan kita juga terjaga. Rasa aman ini menjadikan tenteramnya hidup kita, baik dari agama kita, baik atas jasad kita, akal kita, harta ataupun kehormatan kita. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan pada satu negeri, dijadikan satu negeri itu negeri yang aman, maka orang dari timur ke barat akan merasa aman, tidak ada rasa takut. Dari utara ke selatan tenang. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada satu negeri. Kalau ada rasa aman, maka kita merasa tentram, tenang, tidak khawatir, tidak gundah gulana terhadap kondisinya. Sebaliknya, kalau itu tidak ada, sungguh derita satu negeri itu. Maka kita telah melihat betapa pentingnya rasa aman itu. Ketika rasa aman betul-betul tersebar satu negeri,
ketenteraman jiwa akan hadir, ketenangan akan diperoleh, kebahagiaan akan jadi hal yang umum, diperoleh oleh semua orang. Pentingnya rasa aman. Maka Rasul alaihissalam mengabarkan kepada kita tentang pentingnya rasa aman itu dalam satu ungkapan, man asbaha aminan fi sirbihi man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu quwwat yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang di pagi harinya dia mendapatkan rasa aman dalam keluarganya, jasadnya Allah berikan kesehatan atas kebutuhan dasar hariannya, yaitu makan, minum, ada, bukan berlebih, bukan. Yang penting ada, cukup untuk hari itu. Faka'annama hizatul lahud dunya, seolah-olah dia memiliki dunia semuanya bihadzafiriha, dengan sempurna. Kalau orang di satu hari, di hari itu dia memiliki rasa aman, kalau rasa aman ada pada kita, jasadnya sehat, makan minum untuk hari itu ada, bukan untuk sebulan lagi, bukan, untuk hari itu ada, yang penting ada hari itu. Maka orang yang seperti ini seperti memiliki dunia seisinya semua. Bagaimana tidak? Apalah artinya dunia digenggam sama dia, harta kaya raya, badannya sehat, tapi tidak ada rasa aman. Bagaimana kita bisa menikmati jasad yang sehat itu? Apa yang kita bisa perbuat dengan harta kita? Justru harta kita yang banyak menyiksa kita ketika rasa aman tidak ada. Justru kita kebingungan terus bagaimana menjaga harta kita. Badan yang sehat ketika rasa aman tidak ada, justru kadang jadi bumerang. Ini orang yang paling kuat ini. Ini jangan-jangan yang akan melawan. Justru dapat tekanan-tekanan lebih. Harta yang banyak, kalau badan tidak sehat, juga tidak ada artinya. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, rasa aman terpenting. Kalau engkau dapatkan rasa aman, badanmu sehat, kebutuhan dasar ada, sudah, hidup dunia ini milik kita, kata orang. Seolah-olah dunia ini sudah milik kita, apalagi. Maka ini adalah ungkapan dari Rasul alaihi salatu wassalam, man asbaha aminan fi sirbihi. Kalaulah di hari itu engkau dapatkan rasa aman dalam keluarga, mu'afa fi jasadihi, jasadnya Allah berikan kesehatan, indau quwwat yaumihi, kebutuhan dasar engkau ada, makan, minum, engkau miliki, maka seolah-olah dunia milik kita. Ikhwan fillah, a'azani Allah iyyakum. Oleh karena itu, rasa aman itu betul-betul menjadi hajat dasar manusia, siapapun dia. Dia adalah kebutuhan
semua manusia, bahkan seluruh dunia membutuhkan rasa aman. Karena hayatun bila amn la tusawi syai'. Hidup tanpa aman tidak berarti. Hidup tanpa aman tidak berarti sama sekali. Karena bagaimana kita bisa hidup yang kondisi di negerinya tidak ada rasa aman, tidak bisa menjaga dirinya, dan yang paling mengkhawatirkan kadang terjadi pada seseorang, tidak ada rasa aman itu bukan hanya dari luar saja, bahkan orang yang terdekat sekalipun. Paling mengerikan kalau kita tidak punya rasa aman dari orang terdekat kita. Itu paling mengerikan. Lah, kalau kita punya rasa aman, maka itulah kenikmatan yang sangat besar sekali. Kalau tidak ada rasa aman, bagaimana kita akan berpikir masa yang akan datang? Ancaman dari rasa aman itu menghilangkan kita untuk berpikir maju ke depan, apa yang harus kita lakukan. Karena yang kalau kita pikirkan adalah bagaimana kita selamat sekarang. Enggak mampu kita berpikir yang lebih jauh. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para anbiya juga memohon kepada Allah rasa aman ini. Kita lihat Ibrahim alaihissalam, paling tidak 2 kali diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim dan surat Al-Baqarah. Dalam surat Ibrahim, Allah mengkisahkan tentang Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata Ibrahim, ij'al hadha baladan aminan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah kami dan keturunan kami dari na'budal asnam, dari beribadah kepada asnam, berhala-berhala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan. Sekali lagi dalam ayat ini Ibrahim memohon kepada Allah, ij'al hadza baladan aminan, jadikanlah ya Allah negeri ini adalah negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah penduduknya rezeki, buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, atas orang-orang yang beriman di antara mereka dan beriman kepada yaumil akhir. Qala, adapun Allah mengatakan, wa man kafara, adapun orang-orang yang kufur, fa umatti'uhu qalilan thumma tarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Adapun orang-orang kafir, kata Allah, aku akan berikan kenikmatan yang sedikit, yaitu kenikmatan sementara, kemudian aku paksa dia untuk mendapatkan azab api neraka, dan itulah tempat kembali yang paling jelek, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. 2 ayat ini berbicara tentang Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar Allah berikan negerinya, yaitu negeri Mekah, agar Allah berikan rasa keamanan negeri itu. Kita lihat Ibrahim mengatakan Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Di dalam ayat yang pertama ini, surat Ibrahim,
Ibrahim memohon agar Allah berikan rasa aman, keamanan negeri itu. Ibrahim minta kepada Allah agar diwujudkan rasa aman. Kenapa? Dalam ayat yang pertama, wujudnya rasa aman itu yang Ibrahim minta agar bisa beribadah dengan baik dan benar. Tahqiq lahu al-ibadah ala wajh as-sahih. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik dan benar? Memohon rasa aman, memohon keamanan negeri agar kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Yang diucapkan oleh Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalam rangka apa meminta rasa aman itu? Rasa aman itu diminta oleh Ibrahim agar bisa aku dan anak keturunanku terbebas dari peribadatan kepada kesyirikan, kepada berhala, dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajnubni, dan jauhkanlah aku ya Rabb dari beribadah kepada berhala-berhala itu. Maka rasa aman itu akan mewujudkan, memudahkan kita beribadah dengan baik dan benar. Pentingnya rasa aman, karena rasa aman mendukung kita beribadah dengan baik dan benar. Adapun dalam ayat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah, Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, berikanlah rizki. Ya Allah, berikanlah rasa aman. Rabbi ij'al hadza baladan aminan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan rizkikanlah penduduknya dari buah-buahan. Dalam ayat ini minta diwujudkannya rasa aman negerinya, dan lalu minta rezeki, menunjukkan kalau yang namanya rasa aman itu akan mendatangkan rezeki kepada kita. Mudah akan datangnya rezeki. Tanpa rasa aman, rezeki itu sulit. Kalau satu negeri tidak ada rasa aman, rezekinya sulit. Kita bisa lihat dulu zaman penjajahan di tempat kita ini, negeri kita ini Indonesia, rata-rata manusianya dalam keadaan yang berat sekali kehidupannya. Makan seadanya, pakaian pakai karung goni, hidup betul-betul terlantar. Begitu pula ketika peperangan demi peperangan terjadi, ketika pemberontakan demi pemberontakan terjadi. Kalau zaman sekarang, setiap ada pemberontakan, setiap ada peperangan, setiap ada keributan di satu negeri, langsung inflasi terjadi, nilai tukar uang di daerah itu langsung jatuh, harga saham langsung jatuh pula. Ini kondisi yang membuat satu negeri itu berat. Kalau di zaman sekarang bentuknya adalah ekonomi akan jatuh kalau negeri itu tidak ada keamanan. Kalau ekonomi jatuh, maka makan, minum, pakaian, atau kebutuhan-kebutuhan dasar menjadi sulit
diperoleh akibatnya tambah sengsara, rasa aman tidak ada, hidup juga sengsara. Lah, Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rasa aman, setelah itu meminta warzuq ahlahu minat tsamarat. Rasa aman dulu kita minta, baru meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin kita akan mendapatkan rezeki yang mudah tanpa rasa aman. Yang repotnya, banyak manusia ketika Allah kasih rezeki banyak, harta yang banyak, ketika ada gejolak, keributan di negeri, langsung yang dia selamatkan bukan dirinya, tapi hartanya dipindahkan ke luar negeri dulu. Yang menunjukkan, yang bisa kita lihat kalau di zaman sekarang ini, pasar saham bergejolak, hancur saham Indonesia, hancur saham negerinya, kemudian negeri lain yang naik, itu betul-betul kerugian. Itu akibat, itu efek. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pentingnya rasa aman, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah rasa aman. Ikhwan fillah a'azani Allah iyyakum, bahayanya kalau rasa aman itu tidak ada. Ketika rasa aman itu hilang, maka kondisi akan berubah. Rasa tentram sirna pula. Ketakutan-ketakutan menyelimuti manusia. Bahkan untuk ibadah masih ada rasa takut dia. Akibatnya masjid ditinggalkan. Orang yang pergi ke masjid sedikit sekali, atau bahkan masjid betul-betul ditutup. Atribut kita sebagai seorang muslim, ketika rasa takut itu ada, ditinggalkan pula. Azan sudah tidak takut. Apalagi penampilan kita. Itu kapan? Ketika menimpa satu daerah, rasa aman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, menggambarkan kepada kita bagaimana ketika zaman Musa alaihissalam, ketika Fir'aun betul-betul punya kekuatan, masyarakat dalam keadaan rasa takut. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi, tidaklah beriman ikut kepada Musa kecuali hanya anak-anak muda dari golongannya, dari keluarganya. Ala khaufin min Fir'aun wa malaihim ayaftinahum. Kenapa mereka takut? Kenapa terbatas sedikit sekali orang yang mau ikut kepada Musa alaihissalam? Karena mereka takut kalau ikut Musa akan mendapatkan ujian-ujian berat dari Fir'aun dan pembesar-pembesar lainnya. Adanya tekanan-tekanan dari Fir'aun. Kalaulah dia beriman, ikut kepada Musa, ada rasa takut.
Maka menunjukkan dalam ayat ini ketika ancaman atau rasa aman tidak ada, agama seseorang juga akan berubah. Tidak mudah seseorang beragama kecuali orang-orang yang benar-benar memegang teguh dengan kuat. Maka segelintir orang yang bisa bertahan seperti itu. Kebanyakan orang akan berubah agamanya, akan meninggalkan agamanya. Ini bahayanya kalau rasa aman itu tidak ada. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah iyyakum, patut kita prihatin karena mengerikan situasi tanpa rasa aman. Berdakwah kita akan kesulitan kalau tidak ada rasa aman itu. Kalau tidak ada rasa aman, kebaikan akan sulit untuk disampaikan atau sampai kepada manusia. Ilmu akan terputus, majelis seperti ini akan kesulitan. Dengan alasan rasa aman, tidak ada rasa aman atau ancaman, bahaya, mohon tidak diselenggarakan kumpulan massa. Kapan itu terjadi? Ketika rasa aman tidak ada. Khawatir dengan berkumpul seperti ini akan terjadi gesekan-gesekan. Maka dilarang berkumpul. Ilmu akan terputus. Tidak bisa sampai ke manusia. Tidak sampai kepada manusia. Ketika rasa aman tidak ada. Silaturahmi juga akan terhalang. Bagaimana kita akan menjalankan silaturahmi kalau rasa aman tidak ada? Tabiat manusia bisa berubah, bisa menjadi penakut. Yang repotnya di rumah justru jadi orang yang mudah marah-marah. Repotnya agamanya juga berubah. Banyak ketika itu orang menjadi munafik, berubah menjadi munafik. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, hati-hati. Bisa merubah, betul-betul merubah kondisi. Menjadi pendusta. Karena takut orang dari Surabaya mau ke Jakarta, ditanya mau kemana? Mau ke Solo. Atau dari Solo mau ke Jakarta, mau ke Semarang. Kenapa dia berdusta seperti itu? Karena rasa takut. Dan kedustaan itu dalam banyak hal dia lakukan. Sampai untuk mendapatkan makan, dia harus berdusta. Untuk mendapatkan pakaian, dia harus berdusta. Untuk mendapatkan kesehatan, dia harus berdusta. Dan sebagainya. Banyak kejadian orang jadi pendusta gara-gara rasa aman tidak ada. Berubah pula yang semula orangnya sosial, mudah memberi, sekarang jadi bakhil karena situasi yang mengerikan, takut. Sehingga takut pula dia kehabisan hartanya, takut pula dia kehabisan makanannya. Sehingga bakhillah dia, tidak mau untuk menginfakkan ke orang lain. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan satu kiasan tentang rasa takut itu ketika tercabut. Ketika orang-orang
tidak peduli dengan agamanya, maka rasa aman itu tercabut. Yang ada adalah rasa takut. Gambaran kondisi seperti itu disampaikan oleh Allah dalam surat Nahl, fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan kepada mereka libasal ju', rasa lapar dan rasa takut. Apa yang menyebabkan? Bima kanu yasna'un, atas akibat apa-apa yang mereka perbuat. Tetapi syahidnya bahwa Allah timpakan kepada manusia rasa takut, rasa lapar dengan kalimat libas yang menunjukkan dekatnya dia, yang menunjukkan sesuatu yang terus melekat pada dirinya sebagai rasa lapar, rasa takut itu betul-betul sampai ke dirinya, mengerikan sekali. Ini gambaran dari Allah SWT ketika Allah timpakan rasa lapar dan rasa al-khauf, ketika rasa aman itu dicabut oleh Allah SWT. Sebabnya adalah karena dia tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum. Maka ada ungkapan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, iyyakum wal fitnah, hati-hati kalian dari perbuatan fitnah atau kondisi fitnah. Fala tahammu biha, jangan bermudah-mudahan, jangan kau berharap terjadinya fitnah. Fa innaha tufsidul ma'isyah, fitnah itu akan merusak kehidupan. Ma'isyah dirimu akan hancur. Yang sekarang mungkin sedang kita rintis, sedang maju. Kalau terjadi fitnah yang akibatnya adalah rasa aman hilang, maka rusaklah apa yang sedang kamu rintis itu. Wa tukaddir ni'mah, menghancurkan nikmat, menghilangkan rasa nikmat. Wa tuwaris al-istiqsad, yaitu akan melahirkan kebinasaan. Fitnah itu, dengan fitnah maisha akan rusak, nikmat akan tercabut, dan kebinasaan akan menimpa. Oleh karena itu hati-hati dari fitnah. Hati-hati dari fitnah. Jangan bermudah-mudahan. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka yang patut kita perhatikan adalah hati-hati dari fitnah. Jauhkanlah diri kita dari fitnah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keamanan, jauhkan kita dari fitnah. Jalani perintah-perintah Allah. Tetapkan diri kita di atas keimanan. Tunduklah kita kepada hukum-hukum Allah. Karena itu semua akan memberikan kepada kita, menjadikan kita orang bertakwa, dan Allah akan memberikan kita rasa aman dan barokah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang rasa aman, tentang bagaimana kita menjaga negeri ini agar Allah jauhkan kita dari kejelekan. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Hanya orang yang beriman, yang betul-betul beriman, yang bisa menjaga negeri tetap di atas keamanan, jauh dari kejelekan. Karena orang-orang beriman
amalannya. Dia akan sesuai dengan amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Doanya memohon kepada Allah agar negeri itu dikasih keamanan dan pemimpin-pemimpinnya dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.